direkam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi ya, yang baru datang silakan menempati tempat duduknya ya. Ya, yang sudah di depan, ayo hadap ke depan. Kita mau mulai kebaktian sekolah minggu pagi ini ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Iya, sehat? Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Mau ngapain? Bu Lina? Kak Vera. Iya? Dulu itu kalau mau ke gereja, dulu banget jalan kaki loh Kak. Oh iya? Mau ke gereja. Anak-anak jalan kaki enggak? Enggak ya, karena sekarang kan udah ada kendaraan Bu Lina, sudah iya. memudahkan kita. Tapi jalan kaki itu juga kita semangat zaman dulu. Oh Sekarang iya, harus anak-anak lebih juga semangat. olahraga ya. Soalnya tenaganya. Kemarin Sabtu kami jalan sehat ya. Iya. Bu Hera ketemu Faro, ketemu Feren ya. Oh ya ketemu, jadi Faro aja ya sama mama papa ya. Oh kenapa? Kita harus tahu waktu kita jalan siapa yang nyertai. Siapa? Tuhan Yesus ya. Waktu naik mobil. Tuhan Yesus juga ya. Nah sekarang kita mau puji Tuhan ya. Kita mau, jadi kita itu disertai Tuhan Yesus dimanapun ya. Apa ya lagunya kita mau puji Tuhan? Lagunya apa itu? Ingat? Kita dimanapun kita disertai Tuhan Yesus. Dalam suka, dalam duka. Lagunya apa ya? Tebak lagu. Lagunya apa? Siapa yang tahu? Tuh udah ada musiknya. Iya, kita mau jalan serta Yesus ya. Berdiri. Ya berdiri semuanya. Ya. Walaupun senang, walaupun susah, ya. Anak-anak begitu juga? Iya, ya. Tuhan selalu bersama beserta kita, ya, dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu, mau memulai kebaktian pagi hari ini, ya. Bu Lina bisa dibawa. Ya. Sikap berdoa, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami hadir hari ini di sini semuanya karena penyertaan Tuhan. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini mau memuji dan memuliakan nama-Mu.
dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah anak-anak ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Kedengaran? Nah, selanjutnya Kak apa? Kita mau di sini aja. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita disertai Tuhan setiap saat ya. Nah, ciptaannya Tuhan juga ya. Burung di udara diberi makan sama Tuhan, disertai Tuhan juga ya. Bunga-bunga di taman juga ya. Lihat, punya bunga nggak di rumah? Punya ya. Nah, dia bertumbuh ya. Siapa yang kasih pertumbuhan? Tuhan ya. Nah, semua ciptaan Tuhan berikan pertumbuhan, disertai diberkati Tuhan ya. Kita mau nyanyi pujikan lagunya ada burung-burung di udara, bunga bakung. Lagunya apa ya itu ya? Disertai Tuhan, burung pipit yang kecil ya. Ya, bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nyanyi semua ya. Dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sekali lagi ya kita nyanyi ya. Ya, dengan semangat ya. Dikasih Tuhan, bunga bakung dikasihi Tuhan. Iya, Tuhan itu baik ya, semuanya dikasihi Tuhan ya, baik burung di udara, baik bunga-bunga di taman ya, yang besar, yang kecil, terlebih kita semua anak-anak Tuhan dikasihi Tuhan. Kak, lagu tadi loh, besar kecil, kan di sini juga ada yang besar, ada yang kecil usianya Kak, tapi Iya. semuanya dikasihi Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau apa ini Kak? Firman Tuhan ya.
Bisa disiapkan Alkitabnya sebelum dengar firman Tuhan. Kita sudah bawa Alkitab semua? Sudah ya. Kita mau dengar firman, disiapkan dulu Alkitabnya. Kita sebelum masuk firman Tuhan, kita mau puji Tuhan dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Boleh duduk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus berlaku sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Stop dulu. Ini ada gerakannya ya. Kita mau berdiri ya. Dengan semangat kita mau pujikan lagu ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Oke, sebelum lagu ini ada awalnya ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, begitu ya? Oke, ya Kak Brian. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus berbuah sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, silakan duduk. Yang bawa firman Tuhan siapa ya Kak ya? Iya, siapa ya yang bawa firman Tuhan hari ini? Ada yang tahu? Nah. Kakak siapa ya? Kakak siapa ya? Siapa? Oh, Kak Ika. Iya. Ternyata sudah banyak yang kenal Kak Ika. Oke, sebelum kita baca firman, bukan baca firman, sebelum Kak Ika cerita, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami semua di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu firmannya masih tentang siapa? Tentang Yusuf, benar. Nah, sekarang Kak Ika cerita lagi soal Yusuf. Oke? Ini ceritanya, oke, Kak Bagus minta tolong ditayangkan. Iya, masih tentang Yusuf, tapi ini ceritanya dari kebijakan Yusuf di Mesir. Itu diambil dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah ya. Jadi ceritanya itu, adik-adik tahu nggak ceritanya? Kenapa kok saudara-saudaranya Yusuf minggu lalu pergi ke Mesir? Oh,
Iya. Betul. Jadi ceritanya kan Firaun itu bermimpi. Bermimpi soal, Kak Bagus minta tolong slide-nya. Nah ini Firaunnya bermimpi kalau ada 7 sapi gemuk sama 7 sapi kurus. Terus 7 sapi kurusnya makan 7 sapi gemuk. Udah gitu terus ada gandum yang gemuk sama gandum yang kurus. Terus gandum yang kurusnya juga makan gandum yang gemuk. Nah itu artinya Yusuf mengartikan mimpinya Firaun itu adalah 7 tahun masa kelimpahan. Betul, 7 tahun masa kelaparan itu. Nih, kalau di masa kelimpahan kita bisa apa aja? Kita bisa makan apa aja ya toh? Kalau mau makan es krim bisa. Kalau mau makan burger bisa. Nah, orang Mesir pada saat 7 tahun masa kelimpahan itu makanannya banyak. Di Kanaan juga gitu, makanannya banyak. Nah, pada saat terjadi 7 tahun masa kekurangan, masa kelaparan, nah, semuanya kering, tanaman nggak bisa tumbuh. Akibatnya apa? Banyak yang kelaparan. Nah, lalu karena Yusuf diberkati Tuhan oleh hikmat, oleh kepandaian, pada saat di masa kelimpahan itu, nah Yusuf ini memerintahkan kepada orang-orang untuk membangun lumbung-lumbung. Banyak lumbung-lumbungnya dibangun, yang bikin, semua orang itu gandumnya dimasukin semua ke lumbung. Jadinya semua penyimpanannya itu penuh. Nah, pada saat 7 tahun berlalu, ini sudah penuh semua, pas lagi kelimpahan, pas kelaparan. Nah, cuman ada di Mesir aja lumbungnya, karena yang lain itu nggak ingat untuk menyimpan makanan. Kan semuanya nggak tahu kan kalau 7 tahun itu nanti setelah itu bakalan mereka kekurangan. Jadi nggak ada satupun yang menyimpan makanan sebanyak di Mesir. Karena itu saudara-saudaranya Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, sementara itu di Mesir tahun pertama pas kelaparan gitu, mereka masih ada waktu. Setelah itu terus lama-lama begitu nggak ada makanan, mereka semua pergi ke Yusuf, terus bilang, Pak Yusuf, kami nggak ada makanan, kami pengen gandum dari lumbungnya Pak Yusuf, gimana caranya? Lalu sama Pak Yusuf dijual gandumnya. Begitu gandumnya dijual, mereka beli, mereka bisa makan. Nah, begitu gandumnya habis lagi, mereka beli lagi sampai uangnya habis. Nah, kalau sudah uangnya habis, belinya pakai apa? Terus mereka bilang, Pak Yusuf, gimana kalau uangnya saya ganti dengan binatang, dengan ternakku gitu. Mereka kan punya ternak. Nah, ternaknya juga kelaparan kan, karena nggak ada makanan kan. Jadi dijual aja ke Pak Yusuf. Sama Yusuf, ternaknya dibeli juga. Ya udah kalau gitu ternakmu aku beli, nanti setelah itu kamu aku kasih gandumnya. Nah, mereka akhirnya semua jual ternak dan Yusuf beli ternak, banyak yang dibeli sama Yusuf, terus gandumnya semua dikasih. Nah, setelah semua ternaknya mereka habis, mereka sudah nggak punya apa-apa lagi orangnya ini. Sementara semuanya itu disimpan oleh Raja Firaun dengan Yusuf. Terus terakhir mereka bilang, Pak Yusuf, saya sudah nggak punya ternak, saya sudah nggak punya uang, saya cuma punya diri saya sama tanah. Pak Yusuf mau beli nggak? Terus tak jual lah diriku, gitu. Saking mereka kelaparannya, mereka sampai mau menjual dirinya sebagai budak. Terus Pak Yusufnya bilang, ya wes, sekarang kamu tak beli, tanahmu tak beli, terus kamu saya kasih gandum, kamu saya kasih benih, tanemin itu di tanahnya. Nanti 1/5 dari benih itu kasih ke kerajaan, yang lain sisanya buat kamu makan. Gitu. Jadi pada akhirnya orang-orang Mesir itu sangat bersyukur. Kenapa? Karena mereka tetap bisa hidup, dikasih benih, mereka bisa tetap menggunakan tanahnya itu untuk menanam, dapat benih gratis.
mereka cuma perlu bayar 20% atau 1/5 dari hasilnya. Seperti itu. Jadi adik-adik ada nggak berpikir, kenapa ya kok nggak dikasih gratis aja? Toh Yusuf punyanya banyak. Ada nggak? Sempat nggak mikir gitu? Iya kan? Barangnya banyak, gandumnya banyak, ngapain dikasih gratis? Nah, Bapak Yusuf ini dia punya hikmat yang dari Tuhan. Kalau orang Mesir kalau orang-orang dikasih gratis, semuanya gratis, akan banyak sekali yang datang ke Mesir untuk meminta. Nanti nggak cukup gandumnya. Nah, kalau dibatasi berdasarkan apa yang mereka punya, mereka akan lebih, kalau pakai itu lebih hemat. Jadi bisa sedikit-sedikit gitu. Kalau kita beli sama kita gratis kan beda kan ngambilnya. Kalau seumpamanya makan donat, beli donat. Kalau donat dikasih gratis, ambil aja deh donatnya gratis, sama kalau kita beli gitu. Kan kita lebih eman-eman makannya kalau beli toh. Karena ini mahal, aku susah belinya gitu. Jadi lebih dieman-eman. Sementara kalau gratis langsung aja udahlah. Kadang-kadang juga dibuang-buang. Itu yang ingin dijaga. Lalu kalau untuk hewan-hewan ternak, kenapa kok sama Pak Yusuf dibeli? Nah, hewan ternak itu kalau orang zaman dulu ya, kalau mereka sudah tidak punya makanan bisa-bisa dibunuh, disembelih. Nah, kalau masa kelaparan lewat, terus mereka sudah nggak punya binatang lagi, terus nanti yang ngerjain tanahnya siapa? Hewannya udah nggak ada. Jadi sama Pak Yusuf dibawa aja, diambil aja, jadi Pak Yusuf aja yang melihara. Gitu. Lalu pada saat mereka bilang mau jual dirinya dan jual tanahnya, Pak Yusuf berpikir, nah kalau Pak Yusuf ini bisa di masa depan mereka diatur gitu kan, mereka bisa disuruh, jadi bisa disuruh diambilin pajaknya, kan nanti 20% itu nanti dikembalikan lagi ke mereka. Gitu. Jadinya Pak Yusuf tuh berpikir sampai panjang, sampai jauh. Nanti kalau sudah kelaparannya lewat, 7 tahun itu lewat, nanti Mesir jadi negara yang kaya. Nanti terus kalau hasil-hasilnya semua itu bisa dikembalikan lagi. Kayak gitu. Jadi Bapak Yusuf ini dia menggunakan hikmat yang diberikan sama Tuhan untuk mengatur supaya walaupun terjadi kelaparan hebat, walaupun terjadi kekeringan, walaupun kayaknya orang-orang itu sudah putus asa, tapi Pak Yusuf punya jalan keluar. Gitu. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Kita sebagai anak Tuhan gitu kan, kadang-kadang ada saat-saat kita kayak aduh, aku enggak ngerti deh ini aku harus ngapain. Pernah enggak mengalami kayak gitu? Tuhan, aku tuh enggak ngerti, ini kenapa sih kayak gini gitu. Pernah enggak? Oh pernah, itu ada. Pernah nggak yang kayak gini, Tuhan ini kalau soalnya ulangan, Tuhan ini soalnya susah sekali, aku nggak ngerti. Oh, Karen juga pernah. Oh, pernah juga. Kan semuanya pernah ya gitu. Tuhan, aduh gimana ini gitu. Nah, kalau pada saat kita mengalami kesulitan seperti itu, kita berdoa sama Tuhan, minta diberi hikmat sama Tuhan supaya kita bisa mengatasi. Lalu kita lanjut berarti sekarang Kak ke ayat hafalan ya. Nah ini ayat hafalan kita diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, dihafalkan dulu. Terus Kak Ika punya 3 hadiah spesial sebentar. Nah, kemarin kan ada yang bilang minggu lalu atau 2 minggu lalu dia bilang, Kak jangan alat tulis terus gitu kan. Terus Kak Ika mikir kasih hadiah apa ya. Terus Kak Ika nemu ini nih, ada yang tahu nggak ini apa? Bukan krayon, jadi ini adalah modeling clay. Pernah main Play-Doh nggak? Nah, kayak Play-Doh, gitu. Jadi bisa dipakai untuk
ngerjain prakarya. Ya. Kak Ika cuma punya 3 ini. Oh nggak boleh, kenapa? Oh gitu. Oke, kalau ada yang nggak boleh berarti apa ya dikasih hadiahnya? Ada nggak Kak? Ya yang mau nggak apa-apa. Kayak nggak mau nggak boleh juga nggak apa-apa. Ada pilihan hadiahnya. Oh, Farum mau. Oke. Nanti bilang aja ya sama Kak Ika mau yang ini atau yang di belakang. Oke, sekarang kita mulai dari ayat hafalan minggu lalu. Siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Siapa? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Oh ada, terima kasih. Oke. Siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Angkat tangan. Ayo, Kak Bagus bisa ditayangkan nggak ayat hafalan minggu lalu? Oh, Feren, ayo, sini. Feren besar juga bisa kok. Sini, ayo Feren besar. Feren besar. Feren. 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia juga harus mengasihi Kak Vivin. Dibantuin Kak Vivin. Ayat minggu lalu apa ya? Oh, oke, Faro. Satu Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudara-saudaranya. Iya. Coba, keren. 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allahnya, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ayo, siapa lagi yang bisa? 1 orang lagi untuk ayat minggu lalu. Boleh pilih. Bindi mau? Apa? Siapa? Siena? Ayo, siapa? Ayo dicoba. Ayo. Ayo, ada? Ada? Kalau enggak ada, Kak Ika kasih pertanyaan. Oh, ada. Ayo. Silakan, Feren kecil. 1 Yohanes 4b ayat Apa tadi? Mau lihat lagi? ayat berapa? Siapa? Oh. Barang siapa yang mengasihi Allah, ialah Siapa yuk? Masih siapa yuk? saudara. Siapa? Saudara. Iya. Jadi
ayatnya yang minggu lalu adalah barang siapa yang mengasihi Allah, dia juga mengasihi saudara-saudaranya. Oke, kalau gitu Feren bisa pilih alat tulis yang mana? Oke, sip. Oke, kalau gitu sekarang kita berpindah ke ayat hafalan minggu ini, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayo. Namanya siapa? Sina. Oke, ayo Sina. Yang ayat hafalan minggu ini. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat Terus dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Iya. Ya, silakan pilih. Nih, tinggal 3. Oke, ambil. Oke, ayat hafalan minggu ini ya. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke? Ayo, ada lagi? Mau maju? Ayo, silakan. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Oke, tinggal 1 lagi. Oh, ayo silakan. Siapa namanya? Karena Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Iya. Ini yang terakhir, Kakak. Terima kasih. Ya adik-adik, jadi ingat ya, cuman Tuhan yang bisa memberikan kita pengetahuan dan kepandaian. Tapi itu bukan berarti kita nggak belajar loh ya. Kalau ada ulangan ya tetap harus belajar. Tapi nanti Tuhan akan membantu supaya kita bisa konsentrasi. Jadi nanti pas ngerjain ulangan bisa pinter. Oke? Kalau gitu sekarang kita ngapain Kak Hera, Bu Lina? Kita berdoa dulu. Oke, kalau gitu kita tutup mata dulu, kita berdoa ya. Oh, apa ini? Oke, nanti Kak Ika tanda tangan. Oke, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah belajar bahwa Tuhan yang memberikan kami kepandaian dan hikmat. Biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terus ini sekarang Kak Ika serahkan lagi ke Kak Hera dan Bu Lina ya. Iya, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih buat Kak Ika sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Anak-anak sudah mengerti tadi ya firman Tuhan ya. Siapa tadi? Ya siapa tadi? Mengenai apa?
Yusuf mendapatkan hikmat dari Tuhan ya, sehingga tidak ada lagi yang kelaparan ya. Nah, sekarang kita waktunya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Disiapkan ya. Kita mau nyanyikan Aku Bawa Aku Berikan. Nanti maju ke depan aja ya. Maju ke depan ya, bisa ya. Mulai dari depan. Nomor 2, nomor 3 ya. Nyanyi dulu sekali, nyanyi dulu. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Ya maju. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Ya. Yuk kita mau berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Tutup matanya, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami semua Tuhan. Tuhan, anak-anak sudah memberikan yang terbaik buat-Mu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat yang lain Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami, anak-anak-Mu, bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus